ada kewajiban untuk Anies masuk ke PDIP nggak, Om? Ketika lo nanti diusung? Tanya kepada ketua umum, bukan tanya pada saya. Ya. Om, siap dampingin nggak, Om? Tanya pada ketua umum. Ya. Terakhir dari ketua umum apa? Pesan ketua umum terakhir dari ketua umum apa? Tanya Pak Adi Wijaya. Ya. Oke ya, makasih ya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kita menuju ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Kita akan menyimak sesaat lagi hasil pertemuan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pengurus dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Tentu pertemuan ini diadakan terkait konteksnya adalah menjelang pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta pada 27 Agustus hingga 29 Agustus nanti. Kita belum mengetahui apa hasil pertemuan tadi saat diwawancara. Pada saat sebelum pertemuan, Anies Baswedan menyatakan pertemuan ini hanya silaturahmi. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta di Jakarta Timur. Nama Anies ini, saudara, belakangan ini santer dikabarkan akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang resmi mengusung nama Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan juga merupakan satu-satunya partai politik pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta yang juga belum mengumumkan kandidat yang akan diusungnya. PDIP memenuhi syarat untuk mengusung sendiri kandidatnya di Pilkada DKI Jakarta jika merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yang baru-baru ini diputuskan. Namun PDI juga belum mengumumkan siapa nama calon gubernur yang akan diusungnya. Sementara partai-partai lain sudah mengusung atau sudah mempunyai nama kandidat, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga politisi Partai Keadilan Sejahtera Suswono sebagai cagup dan cawagup yang diusung oleh 12 partai politik termasuk para partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Ada juga calon independen yang juga maju dan telah disahkan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Namun gubernur atau mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai saat ini belum diusung satu partai politik pun, meskipun sejumlah hasil survei ini menyebut nama Anies sebagai kandidat calon gubernur dengan survei yang tertinggi. Baik pihak DPD PDI Perjuangan maupun Anies Baswedan sendiri belum mengutarakan mengenai tujuan pertemuan ini ketika tadi di doorstop atau diwawancara oleh media sebelum pertemuan. Tampaknya kita akan mendengarkan konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Di Cakung saat ini wartawan sudah
menunggu untuk sesaat lagi akan diadakan konferensi pers dan tampaknya Anies Baswedan sudah keluar dan sesaat lagi kita akan mendengar pernyataannya. Pak, sini Pak. Pak. Dah. Wah, nggak kelihatan. Pak, ayo Pak. Salaman dulu Pak. Pak, salaman Pak. Pakai kata Pak. Sini Pak, pakai kata Pak. Ini foto bersama di depan media Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Anies Baswedan. Baik, kita dengar pernyataannya. Anies. Di mana ada juga. Gimana wartawan? Anies maju sedikit. Maju sedikit Pak. Ya, ada apa wartawan? Tadi bahas apa aja Pak di dalam? Apa Pak? Gimana? Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Gitu, Insya Allah. Kalau bergabung Pak, Anies gimana Pak? udah ngambil KTM dari Udah ngambil Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak bergabung ke PDI? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya. Ya. Sebenarnya ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras di jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai,
karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak Anies sudah ada channel dengan Bu Mega belum? Kita mengalir saja nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini kan juga tidak direncanakan, spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup? Cukup ya? Mantap. Menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Oh, dia harus tetap menjadi kader PDIP. Ini masih jalan, prosesnya masih jalan. Bagaimana Pak? Tidak menutup kemungkinan tidak Pak? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Insya Allah. Kalau saya, insya Allah. Oke, cukuplah. Tapi kalau Pak Anies jadi diusung, cocoknya sama siapa Pak? Sama saya lah. Ini kan ketua DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asik dan AA. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saudara, demikianlah baru saja kita mendengar konferensi pers dari Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Anies Baswedan yang bersama dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya atau Aming. Anies mengakui bahwa pertemuan tadi memang membahas juga mengenai Pilkada Jakarta. Namun apakah PDI Perjuangan akan mengusung Anies ataukah apakah Anies akan maju dari PDI Perjuangan? Tadi disebutkan baik oleh Anies maupun oleh Adi Wijaya atau Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta ini menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan atau disebutkan tadi dari Ibu yang merujuk kepada Ibu Megawati atau Megawati Soekarno Putri. Dan namun intinya di pertemuan tadi Anies menyebut bahwa sebagian banyak obrolan membahas mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil, menyamakan visi misi, menyamakan pandangan mengenai masa depan Jakarta. Seperti itu yang tadi diungkapkan oleh baik Anies Baswedan maupun Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta, bahwa belum ada keputusan untuk mengusung Anies Baswedan, itu nanti akan diserahkan kepada PDI Perjuangan Jakarta atau DPP PDI Perjuangan. Namun pertemuan ini adalah pertemuan untuk membicarakan, menyamakan pandangan, membahas mengenai
masa depan DKI Jakarta, masa depan Jakarta. Memang sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga sempat menyebut bahwa PDI Perjuangan partainya terbuka untuk mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Namun Hasto juga menyebut sejumlah syarat begitu bila Anies ingin maju dari PDI Perjuangan. Di antaranya adalah harus memiliki keberpihakan kepada Wong Cilik. Tadi Anies Baswedan juga, saudara, dalam keterangan persnya menanggapi pertanyaan soal pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menyebut Anies apakah bersedia menurut ke PDI Perjuangan. Tadi Anies menyebut bahwa pernyataan Megawati rujukannya adalah menurut atau merujuk pada ketaatan kepada konstitusi. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan juga Hasto Kristianto sempat ditanya wartawan apakah Anies Baswedan harus menjadi kader PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Jakarta, dan Hasto menjelaskan atau tidak menjawab secara langsung, namun Hasto menjelaskan bahwa jika memiliki pandangan yang sama, keberpihakan kepada konstitusi, keberpihakan kepada Wong Cilik, maka Anies dianggap bagian dari PDI Perjuangan. Tadi juga Anies sempat membahas atau sempat menyinggung soal unjuk rasa di berbagai daerah yang terkait dengan rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada, dan Anies mengapresiasi karena DPR merespons unjuk rasa dari berbagai kalangan di berbagai kota dengan menunda atau menghentikan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Anies terkait dengan aksi mengawal putusan MK, Anies menyebut bahwa aksi mahasiswa tersebut adalah bagian untuk mengawal masa depan Indonesia. Sementara mengenai apakah Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan, sampai saat ini belum ada keputusan, namun nanti akan ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta akan berlangsung pada 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024. Sampai saat ini sebagian partai di Koalisi Indonesia Maju dan sudah memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil dan Siswono, sementara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan ini belum diusung, atau Anies belum diusung partai manapun, dan begitu juga PDI Perjuangan belum mendeklarasikan dukungan kepada sosok siapapun. Dan saudara, saat ini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia di kantor DPD PDI Jakarta. Dipo, jadi bagaimana sebenarnya pertemuan di dalam itu? Apakah memang tidak ada pembahasan mengenai apakah Anies akan diusung oleh PDIP atau tidak?
Tentu kalau bicara terkait dengan pembahasan, sedikit banyak ada dan memang arahnya ke sana, Vidi dan juga saudara. Walaupun belum secara gamblang sekali lagi disampaikan oleh DPD PDIP Jakarta, karena itu adalah ranah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tetapi seperti yang tadi kami katakan bahwa tentu pembicaraannya mengarah ke sana. Ini juga dikonfirmasi baik itu oleh Anies Baswedan dan juga politisi dari PDI Perjuangan yang membenarkan bahwa ada perbincangan bagaimana kemudian semacam harmonisasi antara Anies dan juga PDI menyamakan pandangan, ideologi, yang artinya seperti yang tadi kami sebutkan, besar kemungkinan memang arahnya adalah terkait dengan PDI berpeluang untuk kemudian betul-betul mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Tetapi sekali lagi, itu adalah ranah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, karena tadi kami juga sempat menanyakan jawabannya hanya insya Allah. Artinya kalau kita lihat dari keinginan akar rumput ataupun pihak dari DPD PDI Perjuangan, nampaknya sudah ada keinginan itu. Bahkan hal ini juga sudah terlihat pada saat Anies datang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Ini sangat disambut dengan hangat begitu ya. Bahkan tadi juga Anies beberapa kali diajak berfoto dengan sejumlah kader dari PDI Perjuangan, yang artinya memang hubungan antara Anies dan PDI, meskipun kita tahu pada pilkada sebelumnya ini dapat dikatakan berbeda kubu, tetapi saat ini menariknya adalah pihak-pihak yang kemudian berbeda kubu ini nampaknya berpeluang besar akan bersatu di pilkada Jakarta nanti. Nah, berbicara terkait dengan hal-hal lain, seperti misalnya apakah kemudian Anies ini akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan, dan juga bagaimana kemudian nanti kesepakatan yang kemudian terjalin antara PDI dan juga Anies, ini juga tentu menjadi keputusan yang menjadi hak dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Tetapi tadi Anies juga nampaknya mencoba untuk kemudian memperlihatkan komitmennya, jika memang nanti dirinya ini diusung oleh PDI Perjuangan, tentu dirinya juga tidak akan menutup diri untuk kemudian mengelaborasi program kerja yang memang dirancang oleh Anies dan juga program-program yang kemudian akan dimajukan oleh PDI Perjuangan. Artinya seperti yang tadi kami sebutkan, ada harmonisasi, ada sinkronisasi terkait dengan mungkin saja program kerja yang kemudian nanti akan dijalankan oleh Anies maupun PDI Perjuangan. Bang Masinton, mungkin bisa... Bang Putra, izin Bang, kami sedang live dari Kompas TV. Boleh Bang Putra, sedikit saja Bang. Bang, tentu yang menjadi pertanyaan ini adalah bagaimana kemudian apakah PDI akan betul-betul mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Setelah pertemuan ini, bagaimana kesepakatannya? Kita kan ini berproses ya. Tadi Pak Ketua DPD menyampaikan kita mengalir. Dan kita melihat prosesnya bukan hanya hari ini. Kita melihat prosesnya ketika pintu dari Mahkamah Konstitusi itu ternyata suaranya sama dengan kehendak rakyat. Jadi kita ini percaya bahwa politik itu bukan selalu direkayasa, politik itu bukan selalu tapi juga mengalir. Dan dalam hal ini tentunya kita lihat bagaimana bijaksananya pimpinan PDI Perjuangan di dalam kita bersilaturahmi dengan Pak Anies gitu ya. Kan Pak Anies ngajak kita ketemu hari ini dan juga kita membuka pintu untuk bertemu, berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kita ngobrol. Biar bagaimanapun kita sudah kenal Pak Anies juga lama. Teman-teman DPRD sudah pernah bermitra dengan beliau, Pak Ketua DPD juga sering bertemu dengan beliau juga gitu ya, sejak dulu. Dan saya juga sejak wartawan juga sering berkomunikasi dengan Pak Anies. Nah, hal-hal seperti itu jangan dinafikan. Jangan semuanya kita mau pragmatis gitu ya, lalu tawarkan apa, dapat apa, jadi apa, dan lain sebagainya. Kita kasih contoh lah kepada rakyat Indonesia bahwa politik itu tentang kebijakan. Politik itu bukan akal-akalan, bukan hitung-hitungan. Politik itu seharusnya menjadi kebijakan. Bagaimana kita merasakan denyut nadi dari masyarakat. Itu juga kita bahas. Demonstrasi yang kemarin ketika saya menghadiri kegiatan tersebut, ya, paripurna dan bertemu dengan rakyat, itu kita bahas, kita diskusikan dan lain sebagainya. Nah, yang begini-gini kita jangan lewatin, jangan alfa. Jangan langsung kita baru ABC, maunya ke Z. Nah, ini adalah pendidikan politik yang tidak menarik buat rakyat kalau kita seperti itu. Artinya kan tadi juga dalam pertemuan dibahas soal bagaimana apakah ada kesamaan ideologi antara Anies dan juga PDIP. Bahkan tadi juga sudah dijabarkan soal
hubungan yang sudah terjalin lama. Artinya bisa disimpulkan nggak dari pertemuan tadi ada kesamaan ideologi? Oh ya, artinya kan ini getaran bagaimana kita berbicara tentang Pancasila, kita bicara tentang kebinekaan, kita bicara tentang perjuangan terhadap rakyat, kita bicara tentang program-program kerja, ya kan, yang harus kita lakukan bukan sebagai gubernur, bukan hanya sebagai partai, tapi sebagai anak bangsa. Apa yang menjadi concern kita, apa yang menjadi prioritas kita. Nah, pembicaraan-pembicaraan ini kan memang yang harus kita hadirkan, bukan membicarakan tentang hal-hal yang jangka pendek gitu ya. Kita satu cita-cita, satu persamaan gitu kan ya. Dan kita sebenarnya kita juga mengetahui bahwa apa yang menjadi pemikiran Pak Anies ketika maju sebagai calon presiden kan. Kita lihat pandangan-pandangan beliau ketika waktu itu menjadi calon presiden bersama dengan Muhaimin Iskandar. Itu kan sudah menjadi satu komunikasi politik antara PD Perjuangan dengan Pak Anies juga gitu. Jadi menurut saya pembicaraan-pembicaraan itu tidak normatif gitu ya, karena itu adalah satu fondasi yang memang harus kita bahas gitu kan ya. Kita bicara kebinekaan, kita bicara Pancasila, kita bicara persatuan dan kesatuan, dan itu harus menjadi mainstream. Jangan dipisahkan dong dari kehidupan sehari-hari kita berpolitik bernegara. Pancasilanya di sini, berpolitik yang di sebelah sini, enggak. Harus jadi satu, dijadikan mainstream. Nah, di situ ada kesepakatan bahwa apa yang akan kita telurkan menjadi satu kebijakan, terutama saya juga jadi anggota DPR, Partai PD Perjuangan, Pak Anies sebagai seorang tokoh, itu harus disatukan. Tidak boleh kita misalnya kita tebang pilih, oh ini nggak menguntungkan kita, oh kita pinggirkan, ini nggak bisa, ini harus jadi satu kesatuan. Ada satu pertanyaan lagi Bang Putra, selain apakah PDI akan mengusung Pak Anies, pertanyaan balikannya ini apakah Pak Anies akan jadi kader PDIP? Kita tidak bicara siapa jadi apa ya di sini ya. Kita tidak bicara. Kita terima Pak Anies sebagai pemimpin Jakarta ya. Pak Anies juga mau bertemu kita karena kita adalah partai pemenang pemilu gitu kan ya. Dan juga memang silaturahmi. Tadi disampaikan Pak Anies juga punya hubungan baik dengan Pak Ketua DPD. Tentunya saya sebagai anggota PD Perjuangan dan juga anggota DPR dari DKI Jakarta juga ikut mendampingi. Jadi pembicaranya tidak sepragmatis itu gitu kan ya. Mau dicalonkan terus menjadi menjadi anggota atau tidak jadi anggota terus tidak sejauh itu, karena kewenangan kami juga tidak sejauh itu, karena itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, kewenangan DPP. Kami di sini hanya membuka pintu untuk berkomunikasi, dan Mas, komunikasi politik itu kan harus terus dilakukan gitu kan ya, dengan siapapun gitu kan ya, terutama ya kita yang memiliki fondasi yang sama gitu ya, mempunyai ideologi yang sama, ideologi Pancasila. Artinya soal komunikasi politik dan juga kewenangan keputusan ini adalah di tangan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertanyaannya apakah nanti ataupun saat ini DPD PDI Jakarta akan menjadi jembatan pertemuan antara Pak Anies dan Bu Mega, atau memang sudah ada jadwalnya bahkan? Bukan, kalau DPD tentu kan bukan jembatan. Ini kita kan struktur yang ada di bawah yang ada di DKI Jakarta. Kita kan artinya biar bagaimanapun kan apa yang dilakukan oleh DPD PD Perjuangan tentunya sudah diketahui oleh DPP PD Perjuangan. Nah, dalam hal ini tentunya beliau tahu bahwa beliau punya teman dekat, punya teman lama, Pak Ketua DPD yang ada di DKI Jakarta, tentu melakukan pertemuan seperti itu. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa konstitusi itu tidak kemudian ditinggalkan kembali sampai pada tanggal 27 nanti, atau sampai selamanya bahkan. Itu yang kita bahas juga. Ya kan, saya kebetulan jadi anggota Balik, dan kebetulan saat ini juga saya ada di Komisi 2 DPR, baru ditugaskan di sana untuk ikut membahas dalam konsinyiring dan juga dalam RDP dengan KPU hari Senin nanti. Nah, tugas kita adalah itu, gitu kan ya, untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu yang digunakan. Tidak ada pasal-pasal yang tiba-tiba dibelokkan lalu diambil hanya setengah-setengah saja di dalam putusan PKPU nanti ya, gitu. Baik, siap. Terima kasih politisi PDIP Bang Putra Nababan. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu politisi PDI Perjuangan yang menggarisbawahi bahwa memang pertemuan ini tentu sudah diketahui oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Seperti yang tadi juga kami sudah sebutkan bahwa terkait dengan apakah kemudian PDI akan mengusung Anies, ini sepenuhnya adalah kewenangan dari Megawati Soekarno Putri. Kita akan lihat bagaimana kemudian nanti dinamika politik yang terjadi di dalam Pilkada Jakarta khususnya, dan juga termasuk soal bagaimana dinamika yang terjadi antara PDI Perjuangan dan juga Anies Rashid Baswedan. Vidi. Baik, Dipo, terima kasih untuk laporan Anda dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Saudara, tadi disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Putra Nababan bahwa pertemuan memang tidak secara langsung membahas mengenai apakah Anies akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tapi
Ini membahas mengenai kesamaan visi misi, bagaimana membentuk masa depan Jakarta, dan juga membicarakan mengenai fondasi-fondasi kebinekaan, persatuan, dan persamaan-persamaan lainnya antara Anies Baswedan dan DPD dan PDI Perjuangan. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Vidi Batlolone. Anda akan menyaksikan program-program kami selanjutnya.